Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin-poin yang menyangkut manajemen keuangan. Poin-poin tersebut adalah yang pertama, definisi manajemen keuangan dan manajemen keuangan syariah. 2. Pentingnya manajemen keuangan. 3. Tanggung jawab manajer keuangan. 4. Fungsi keuangan. 5. Tujuan perusahaan. 6. Masalah keagenan. Dan 7. Prinsip keuangan. Poin pertama yaitu definisi dari manajemen keuangan dan manajemen keuangan syariah. Jadi, manajemen keuangan merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, dan juga pengendalian atas harta, baik berupa uang ataupun aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Selain itu, manajemen keuangan juga dapat diartikan dengan suatu manajemen dana, baik yang berhubungan dengan hal tentang pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif ataupun mengenai dana yang secara efisien. Kemudian, manajemen keuangan syariah. Jadi, manajemen keuangan syariah adalah aktivitas yang termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya adalah pentingnya manajemen keuangan. Pengetahuan tentang manajemen keuangan tidak hanya penting bagi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau manajer keuangan, tetapi juga penting bagi pihak-pihak lain yang tugas atau kegiatannya secara tidak langsung berkaitan dengan masalah keuangan, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia. Hal ini mengingat tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer selain manajer mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, baik berupa dukungan dana maupun sebagai penghasil dana. Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing manajer di dalam satu perusahaan saling terkait satu sama lainnya dan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, maka pengetahuan tentang manajemen keuangan perlu dimiliki oleh manajer lainnya. Di samping itu, masalah keuangan yang dihadapi oleh para pengusaha perusahaan dewasa ini cenderung semakin kompleks karena terjadinya berbagai perubahan, baik lingkungan di dalam maupun di luar perusahaan. Poin selanjutnya adalah tanggung jawab manajer keuangan. Jadi, manajer keuangan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang telah dilakukannya. Adapun keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, mengambil keputusan investasi, menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok kesempatan yang ada, memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan pembelanjaan menyangkut masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi, memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang paling menimbulkan biaya paling murah. Kemudian yang terakhir, mengambil keputusan dividen, yaitu menyangkut masalah penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham dividen, dan pembelian kembali saham-saham. Keputusan-keputusan tersebut harus diambil dalam kerangka tujuan yang seharusnya dipergunakan oleh perusahaan, yaitu memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah harga yang terbentuk seandainya perusahaan dijual. Apabila perusahaan go public, maka nilai perusahaan ini akan dicerminkan oleh harga saham perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka pemilik perusahaan menjadi lebih makmur sehingga mereka lebih senang.
Kemudian fungsi keuangan. Ada beberapa fungsi utama manajemen keuangan, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Kemudian yang kedua, budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Kemudian yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Kemudian yang terakhir, reporting atau pelaporan keuangan, penyediaan keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan-laporan informasi keuangan. Kemudian tujuan perusahaan. Seluruh keputusan yang diambil oleh pimpinan perusahaan harus selalu diarahkan kepada perwujudan tujuan-tujuan perusahaan. Tanpa mengacu kepada tujuan perusahaan, seorang pemimpin tidak akan dapat memilih strategi investasi secara akurat, efisien, dan efektif. Dengan kata lain, untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, manajer keuangan harus mengerti dengan jelas tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Tujuan-tujuan tersebut tentu saja tidak selalu sama dengan perusahaan lainnya. Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan bisnis pada umumnya memiliki dasar alternatif tujuan yang serupa. Perbedaan mungkin hanya terletak pada penekanan skala prioritas dari alternatif yang ada. Secara umum, dasar alternatif tujuan-tujuan dari perusahaan bisnis yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, memaksimalkan keuntungan atau laba, memaksimalkan nilai perusahaan, memaksimalkan kepuasan konsumen, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, menstabilkan tingkat keuntungan secara periodik, dan mengoptimalkan produktivitas kerja karyawan dan sebagainya. Selanjutnya, masalah keagenan. Yang disebut masalah keagenan atau agency problem adalah konflik yang timbul antara pemilik, karyawan, dan manajer perusahaan, di mana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Agency problem muncul terutama apabila perusahaan menghasilkan free cash flow yang sangat besar. Free cash flow adalah aliran kas bersih yang tidak dapat diinvestasikan kembali karena tidak tersedia kesempatan investasi yang profitable. Adapun masalah-masalah keagenan yang dapat timbul adalah pemegang saham dengan manajer. Sering terjadinya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer, sehingga untuk meminimalisasinya, pemilik biasanya memberikan fasilitas yang bagus dan kadang juga berupa saham kepada manajer agar manajer bertindak sebagai pemegang saham. Kemudian manajer dengan kreditor. Misalnya ketika perusahaan sudah dalam keadaan pailit dan kreditor menginginkan perusahaan dilikuidasi, tapi manajer masih berusaha untuk mempertahankan perusahaan dan berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian yang terakhir, manajer, pemegang saham, dan kreditor dalam kasus perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Dan yang terakhir adalah prinsip keuangan. Prinsip-prinsip keuangan terdiri atas himpunan pendapat yang fundamental yang membentuk dasar teori keuangan dan pembuatan keputusan keuangan. Adapun prinsip-prinsip keuangan tersebut yaitu yang pertama, prinsip self-interest behavior. Inti prinsip ini adalah orang akan memilih tindakan yang memberikan keuntungan secara keuangan yang terbaik bagi dirinya. Kemudian yang kedua, prinsip risk aversion. Inti prinsip ini adalah orang akan memilih alternatif dengan rasio keuntungan dan risiko terbesar. Prinsip ini juga mengasumsikan bahwa orang dikategorikan sebagai risk averse atau enggan terhadap resiko. Kemudian yang ketiga, prinsip diversification. Prinsip ini mengajarkan bahwa tindakan diversifikasi
adalah menguntungkan karena dapat meningkatkan rasio antara keuntungan dan risiko. Kemudian yang keempat, prinsip incremental benefit. Menurut prinsip ini, semua keputusan keuangan harus didasarkan pada selisih antara nilai dengan suatu alternatif dan nilai tanpa alternatif. Incremental dapat diartikan sebagai tambahan. Incremental benefit adalah keuntungan tambahan yang harus dibandingkan dengan incremental cost atau biaya tambahan. Kemudian yang terakhir, prinsip signaling. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap tindakan mengandung informasi.